Kita semua pasti sering ya dengar pidato di acara pernikahan. Biasanya sih terdengar formal dan mungkin kita nggak terlalu memperhatiin. Tapi pernah nggak sih kita coba bedah isinya? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah naskah pidato pernikahan tradisional buat nemuin makna-makna tersembunyi di dalamnya tentang iman, keluarga, dan cinta yang diwariskan turun-temurun. Kita mulai dengan kalimat yang, wah, langsung ngena banget di hati kan. Kutipan ini benar-benar menangkap pergulatan batin setiap orang tua. Ada cinta yang begitu besar sampai rasanya berat banget buat melepas, tapi di sisi lain ada keikhlasan yang jauh lebih besar demi melihat anak mereka bahagia. Ini nih, inti emosional dari keseluruhan acara. Oke, kita coba gali lebih dalam lagi. Jadi pidato ini tuh bukan sekedar formalitas atau rangkaian kata-kata indah aja. Coba deh bayangin ini sebagai semacam peta atau ya cetak biru budaya yang diberikan oleh keluarga kepada pasangan baru. Isinya adalah panduan untuk memulai hidup yang baru bersama. Nah, biar lebih gampang kita memahaminya, kita akan urai pidato ini jadi 5 bagian penting. Mulai dari pondasi iman dan syukur, lalu gimana dua keluarga menjadi satu, terus ada momen pelepasan dengan ikhlas, nasihat untuk perjalanan hidup mereka, dan terakhir ditutup dengan doa. Oke, kita mulai dari bagian pertama dari cetak biru ini, yaitu fondasinya, iman dan rasa syukur. Ini adalah akar dari semua doa dan harapan yang dipanjatkan dalam pernikahan ini. Coba deh perhatiin, pidatonya itu selalu dimulai dengan memuji Tuhan. Ini penting banget karena dengan melakukan ini, pernikahan ini seolah-olah langsung ditempatkan dalam sebuah konteks ilahi. Jadi, ini bukan cuma urusan dua manusia, tapi bagian dari sebuah rencana suci yang jauh lebih besar. Nah, istilah ikatan suci ini jadi kunci. Ini menegaskan kalau pernikahan itu bukan sekedar kontrak sosial biasa, tapi sebuah komitmen spiritual yang mendalam. Dan yang lebih hebat lagi, ini bukan cuma tentang menyatukan dua orang, tapi juga meleburkan dua keluarga besar menjadi satu. Lanjut, yuk kita lihat gimana pidato ini secara resmi, secara seremonial, menyatukan kedua keluarga. Di bagian ini, ada sambutan yang hangat banget buat keluarga mempelai pria dan juga semua tamu yang hadir. Ini bukan sekedar basa-basi loh, ini adalah sebuah penegasan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perayaan komunal, di mana kehadiran dan doa restu dari semua orang itu sangat berarti. Dan tujuan utamanya apa? Yaitu silaturahmi. Kata ini artinya lebih dari sekedar hubungan baik. Ini adalah sebuah cita-cita untuk menciptakan ikatan persaudaraan yang tulus. Harapannya, kedua keluarga nggak lagi merasa sebagai besan, tapi benar-benar menjadi satu keluarga besar yang saling dukung. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang bisa dibilang paling emosional dari pidato ini. Momen di mana keluarga mempelai wanita secara resmi dan tulus melepaskan putri mereka. Coba deh, resapi kalimat ini. Benar-benar merangkum seluruh perjalanan orang tua kan? Kebayang nggak sih? Cinta, harapan, doa, semua yang dicurahkan selama puluhan tahun seakan-akan tumpah ruah dalam satu momen pelepasan ini. Pasti ada rasa bangga, haru, dan cinta yang campur aduk jadi satu. Jadi, tindakan menyerahkan ini tuh lebih dari sekedar simbol. Ini adalah momen transfer tanggung jawab yang sangat sakral. Sebuah pernyataan kepercayaan penuh dari orang tua kepada menantu laki-lakinya untuk melanjutkan tugas mereka menjaga, membimbing, dan membahagiakan putri kesayangan mereka. Oke, setelah momen puncak emosi jadi, pidatonya beralih. Dari yang tadinya menyentuh hati, sekarang jadi lebih ke kebijaksanaan praktis. Menawarkan semacam kompas untuk perjalanan baru pasangan ini. Nah, setelah momen emosional itu, pidatonya langsung masuk ke nasihat praktis dengan satu pertanyaan utama. Gimana sih caranya membangun rumah tangga yang kokoh dan bahagia? Jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya jadi bekal buat mereka berdua. Dan inilah jawabannya. 5 pilar utama. Dimulai dari iman sebagai fondasi yang paling dasar. Lalu, ada kesabaran buat menghadapi semua ujian. Terus, kejujuran dan komunikasi sebagai lem perekat hubungan. Dan terakhir, saling pengertian sebagai atap yang menaungi semuanya. Ini benar-benar resep praktis buat mereka. Kerennya lagi, lihat deh cara nasihat ini disajikan. Sangat praktis dan langsung bisa diterapkan. Ini kayak semacam panduan jika maka untuk menghadapi masa-masa sulit dalam pernikahan. Kalau cinta lagi pudar, ingat lagi komitmen awal. Kalau lagi emosi, ingat buat sabar. Dan kalau ada masalah, solusinya adalah mendekat pada Tuhan. Lalu, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Nah, inilah tujuan utamanya. Sebuah frasa yang pasti sering kita dengar. Sakinah, mawaddah, warohmah. Ini bukan cuma kata-kata, tapi sebuah kondisi ideal yang dicita-citakan.
Sebuah rumah tangga yang terasa tenang, penuh dengan cinta yang tulus, dan selalu diliputi oleh kasih sayang Tuhan. Akhirnya kita sampai di bagian penutup. Di bagian ini, pesan tentang kerendahan hati dan harapan kembali dikuatkan. Menariknya, keluarga biasanya menutup pidato dengan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam acara. Ini bukan sekedar formalitas ya, ini adalah sebuah sentuhan budaya yang sangat penting, sebuah cerminan kerendahan hati untuk memastikan semua pihak merasa nyaman dan dihormati. Dan sebagai pamungkasnya, sebuah doa yang visinya jauh melampaui kebahagiaan duniawi. Doa ini mengikat kebahagiaan mereka di dunia dengan tujuan akhir yang lebih besar, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Ini benar-benar membingkai seluruh perjalanan pernikahan mereka dalam perspektif iman. Nah, setelah kita bedah semua ini, jadi muncul satu pertanyaan menarik buat kita renungkan bareng-bareng. Setiap budaya kan punya caranya sendiri ya. Kalau dalam tradisi Anda, gimana sih cara sebuah keluarga memberkati atau memberi bekal untuk sebuah perjalanan baru seperti pernikahan ini? Apa kata-kata atau ritual yang menjadi cetak biru bagi generasi selanjutnya? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.